Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eliza, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep teori penyakit asma. Yang pertama yaitu definisi asma. Asma adalah suatu penyakit obstruksi jalan nafas secara reversibel yang ditandai dengan inflamasi dan peningkatan reaksi jalan nafas terhadap berbagai stimulan, di mana keadaan saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat berulang namun reversibel. Adapun penyebab penyakit asma, yang pertama asma ekstrinsik atau alergik. Asma yang disebabkan oleh alergen yang diketahui masanya sejak anak-anak seperti alergi protein, serbuk sari, bulu halus, binatang, dan debu. Yang kedua, asma intrinsik atau idiopatik. Faktor-faktor non-spesifik seperti flu, latihan fisik, atau emosi yang sering memicu serangan asma. Asma ini sering muncul sudah usia 40 tahun setelah menderita infeksi sinus atau cabang trakeobronchial. Yang ketiga, asma campuran. Asma yang terjadi karena adanya komponen ekstrinsik dan intrinsik. Selanjutnya, klasifikasi. A. Asma alergik disebabkan oleh alergen-alergen yang dikenal, misalnya serbuk sari, binatang, makanan, dan jamur. Yang B. Asma idiopatik atau non-alergik, tidak berhubungan dengan alergi spesifik. Faktor-faktor seperti common cold, infeksi taktus respiratorius, latihan fisik, emosi, dan polutan lingkungan dapat mencetuskan serangan. Yang terakhir, asma gabungan. Asma ini mempunyai karakteristik dan bentuk alergi maupun bentuk idiopatik non-alergik. Selanjutnya, patofisiologi. Asma ditandai dengan kontraksi spastik dari otot polos bronkeolus yang menyebabkan sulit bernapas. Penyebab yang umum adalah hipersensitivitas bronkeolus terhadap benda asing di udara. Reaksi yang timbul pada asma tipe alergi diduga terjadi dengan cara sebagai berikut. Seorang yang alergi diduga mempunyai kecenderungan besar dan antibodi. Ini terutama melekat pada sel MAX yang melekat pada interstisial paru yang berhubungan erat dengan bronkeolus dan bronkus kecil. Selanjutnya, tanda dan gejala penyakit asma. Menurut Padilla 2012, tanda dan gejalanya yaitu batuk, dyspnea, mengih, hipoksia, berkeringat, pelebaran tekanan nadi. Sedangkan menurut Yuliani 2010, yang pertama wheezing, kedua dyspnea dengan lama ekspirasi, penggunaan otot-otot aksesori, pernafasan, cuping hidung, retraksi dada dan stridor, batuk kering, taxpnea, ortopnea, gelisah, berbicara sulit atau pendek karena sesak nafas, tidak toleran terhadap aktivitas dan kecemasan. Adapun komplikasi penyakit asma, yang pertama mengancam pada gangguan keseimbangan asam basa dan gagal nafas. 2. Kronik persisten. 3. Bronkitis. 4. Pneumonia. 5. Emfisema. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik pada penyakit asma. Yang pertama, sinar X, terlihat adanya hiperfungsi paru-paru diafragma mendatar. 2. Tes fungsi paru, yaitu menentukan penyebab dyspnea, volume residu meningkat, dan rasio volume ekspirasi kuat dan kapasitas vital. Yang ketiga, AGD. Yang pertama, pH 0,2 menurun, pH CO2 normal, pH normal ataupun meningkat. Putus, adanya infeksi, biasanya pada asma tanpa disertai infeksi. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan gerontik. Yang pertama, konsep ASKEP. Adapun di asuhan keperawatan gerontik meliputi pengkajian. Yang pertama, identitas klien, ada nama, umur, agama, jenis kelamin, usia,
pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, status kesehatan saat ini, keluhan utama pada klien, dan riwayat kesehatan saat ini. Riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, genogram 3 generasi, riwayat lingkungan kamar dan tempat tinggal, riwayat pekerjaan dulu dan sekarang. Selanjutnya, pengkajian psikososial dan spiritual. Pengkajian psikososial yaitu sikap lansia terhadap menua, apakah dirinya merasa dibutuhkan, apakah optimis memandang suatu kehidupan, apakah sering mengalami kegagalan, apakah mudah dalam menyucikan diri, dan apa harapan saat ini dan yang akan datang. Sedangkan pengkajian spiritual, agama yang dianut, apakah teratur, melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, ikut kegiatan agama. Adapun diagnosa keperawatannya yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan keletihan otot pernafasan. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Intervensi keperawatannya yang diagnosa pola nafas tidak efektif, SLKI-nya, status pernafasan, frekuensi pernapasan dalam batas normal, irama pernapasan teratur, tidak ada suara nafas tambahan, kepatenan jalan nafas. Psiki, manajemen jalan nafas. 1. Diberikan posisi untuk meringankan sesak napas. 2. Anjurkan minum hangat. 3. Monitor pola napas tambahan. 4. Monitor bunyi napas tambahan. 5. Beri pendidikan kesehatan klien untuk menghindari pemicu sesak napas. Dan yang terakhir, monitor tanda-tanda vital. Yang kedua, intoleransi aktivitas. SLKI-nya, toleransi terhadap aktivitas, kemudahan bernapas setelah beraktivitas, kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup harian, daya tahan. Yang ketiga, klien tidak kelelahan. Adapun psikinya yaitu manajemen energi. Kaji sistem kardiorespirasi pasien selama kegiatan, seperti frekuensi, tekanan darah. Yang kedua, berikan kegiatan pengalihan yang menenangkan untuk meningkatkan relaksasi. Yang ketiga, anjurkan klien untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, bantu klien dalam melakukan aktivitas. Sekian dari video keperawatan gerontik tentang penyakit asma. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.